Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Kami boleh menghirup udara segar pagi hari ini. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami akan mendengar firman-Mu, berkati dan kuduskan hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini tertulis dari Ibrani 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hadir atau omnipresent, yang artinya Dia hadir di segala tempat dan waktu, dan Dia juga Maha Tahu, yang artinya Dia memiliki pengetahuan penuh, mengetahui segala ciptaannya. Jadi tidak ada tempat di belahan bumi manapun bagi orang dapat menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Nats kita Ibrani 4 ayat 13. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pemazmur menyatakan, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Engkau ketahui, ya Tuhan. Mazmur 139 ayat 2-4. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Daud sadar ia tidak mungkin menyembunyikan diri dari pantauan dan perhatian Tuhan. Sebab Dia ada di mana-mana dan mengetahui segala sesuatu. Maka Dia begitu terbuka di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada selubung sedikit pun yang mampu menudungi dan menutupi seseorang dari pandangan Tuhan. Sehingga Ia tidak tahu, semuanya nyata jelas. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, banyak orang Kristen tidak menyadari tentang hal ini, atau mungkin pura-pura tidak tahu kalau Tuhan itu Maha hadir dan Maha tahu, sehingga mereka menjalani hidup dengan seenaknya sendiri alias sembrono. Dengan tanpa rasa bersalah sedikit pun, mereka tetap hidup dalam dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari firman Tuhan. Sekalipun tahu bahwa mereka telah ditebus dosa-dosanya melalui pengorbanan Kristus dan menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan, mereka tetap saja menjalani hidup sebagai manusia lama. Hidup menurut keinginan daging dengan segala hawa nafsunya, dengan segala kepura-puraan atau topeng-topeng. Mereka pikir bisa mengelabui Tuhan. Ibadah tetap saja dilakukan, pelayanan tetap dijalankan, tapi perbuatan dosa juga enggan ditinggalkannya. Manusia mungkin saja tidak tahu segala hal yang kita sembunyikan,
Tapi bagaimana dengan Tuhan? Hal-hal kecil sekalipun tampak jelas di mata Tuhan. Tuhan tidak bisa kita permainkan, sebab mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi, Zakaria 4 ayat 10, dan melihat segala perbuatan manusia. Jangan mau ditipu oleh dunia. Jangan pernah berpikir kalau dunia baik. Jangan berpikir kalau dunia ini akan semakin maju. Justru kita sedang melorot menuju kehancuran moral yang luar biasa. Inilah dunia dan realita. Kalau ada orang benar di dunia ini, mereka minoritas di tengah kefasikan dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita belajar. Waktu kita dalam kesulitan, baliklah kepada firman-Nya. Kembali pada apa yang Tuhan ingin bicarakan dengan kita. Ketika Tuhan mengoreksi kita, kita perlu belajar untuk rela dibentuk supaya sistem kita tidak tertutup, tetapi boleh dibuka oleh Tuhan. Jangan selalu bersandar kepada manusia. Mari, setiap kita belajar firman Tuhan, tidak ada seorang pun berhak menjadi patokan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang lepas dari kesalahan. Setiap kita mempunyai cacat dan mungkin salah. Alkitab tidak pernah menyatakan orang berdosa bertobat dilepaskan dari hukuman. Keadilan Allah dan kasih Allah merupakan dua hal yang harus berjalan bersama-sama. Jika kita berjalan dalam keadilan Allah, kita akan berjalan dalam kasih Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita di tengah situasi apapun. Mari kita tidak lengah dan tidak lepas dari integritas hidup. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan kami di hadapan-Mu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga